Welcome Sisana Bro Dito ke podcast Indonesia Raya. Kita itu di sini pengen ngomongin tentang pendidikan, efeknya apa terhadap dunia ini dan apa efek dunia terhadap pendidikan. Tentunya kan kita tuh hari ini mau ngomong tentang AI. Terutama karena AI ini banyak mendistrupsi dunia, terutama dunia pendidikan. Tetapi banyak orang tuh masih nggak ngerti AI itu apa. Kalau Bro Dito ngeliat AI gimana? Ya, AI itu fenomena ya. Iya. Kelihatannya sesuatu yang baru booming gitu ya. Tapi sebenarnya kan udah lama banget kan ya harusnya ya. Benar nggak sih? Iya, iya. Heeh. Udah berapa puluh tahun gitu Iya, berapa sebenarnya puluh cikal tahun gitu bakalnya. sebetulnya gitu kan. Dan apa misalnya contoh aja yang paling sederhana ya, Hmm. tulisan tangan gitu. Dulu kan komputer kan harus diketik. Belum bisa ngelihat tulisan tangan lalu dibaca, dibuat seperti ketikan gitu kan belum bisa. Terus kemudian dilatih nih. Itu udah dari tahun Oh. 80-an udah Sorry mulai tak tuh. potong ya. Iya, Tadi dilatih. iya. Jadi AI itu bedanya sama program komputer biasa. Kalau program komputer biasa kan dia disuruh ngelakuin suatu tugas, dia akan melakukan tugasnya. AI ini bisa dilatih. Bisa, justru di sana. Dia awalnya tuh kan kalau dulu kalau program biasa, itu kan ada yang namanya logic ya. Jadi Mm-mm. program itu ada yang namanya logic. Jadi AI itu adalah kelanjutan dari logic biasa. Kalau logic itu kan kita bisa bilang iya atau enggak gitu ya. Paling gampangnya nih. Mm-mm. Terus kemudian muncullah iya, setengah iya, terus kemudian 3/4 iya, terus kemudian iya banget gitu. Jadi Jadi ada yang namanya logic yang katanya kata orang nih bahasanya tuh disebut sebagai fuzzy logic. fuzzy. Iya, nah itu mulai mulai komputer itu mulai berpikir lebih daripada iya dan tidak. Hmm. Karena itu dia butuh dilatih ya. Iya, Karena maka untuk itu dia hal perlu tertentu kan susah dilatih. digambarkan. Betul, Kayak misalnya kalau kita nyoba di Google CAPTCHA itu kan dia menanyakan, ini fire hydrant bukan? Ini tangga Hmm. bukan? Ini lampu Iya. merah bukan? iya, Karena nggak bisa dibilang iya atau tidak. Itu betul, banyak sekali range dari fire hydrant, jenisnya banyak, warnanya banyak, Iya, ukurannya iya. banyak. Lokasinya juga beda-beda. Benar-benar. iya, Oke. Jadi AI ini sesuatu yang dilatih supaya bisa Semakin mirip dengan pola pemikiran pikir manusia. manusia, ya, cara manusia berpikir. Nah ini em, jenis AI kan banyak ini. Jadi mungkin para orang tua itu nggak tahu kalau misalnya AI itu tadi yang Brody itu udah ngomong bahwa bukan baru muncul sekarang. Itu dia udah Hmm. muncul dari dulu. Nah AI itu kan jenisnya banyak. Ada natural language AI. Hmm. Kayak ChatGPT yang baru muncul itu Iya. dia bisa mensintesis. Generative AI. Ya, dia bisa mengenerate kata-kata seperti manusia. Mm-mm. Ada yang AI fungsinya generatif, dia bisa membuat video, membuat foto. Ada AI yang bisa mengoptimasi iklan yang kita terima. Iya. Ada yang Itu agent agent AI, AI nah juga iya. kan? Ada lagi yang pattern recognition. dia bisa melihat Iya, pola ya. pola, iya. Iya. Jadi saya ambil contoh yang pattern recognition ya. Mm. Dulu kebetulan waktu zaman dulu banget gitu ya, waktu saya masih belajar tentang apa programming dulu ya. Itu kan kita kan dulu diajarin programming itu hanya 0 sama 1 aja, binary Oh, gitu ya. Awalnya jadi gitu. 0 sama 1 itu Heeh. antara iya atau tidak Aja gitu atau ya? tidak, Iya, iya. awalnya gitu tuh. Tapi nanti waktu kemudian perkembangannya ketika masuk tingkat 3 itu mulai tuh diajarin fuzzy logic gitu kan. Hmm. Nah, ketika fuzzy logic itu nanti mulai timbul yang namanya pengenalan pola. Ini kita bicara pola ya. Hmm. Nah, itu mulai belajar tuh. Kalau dulu namanya counter propagasi sama propagasi itu. Terus kemudian Hmm. bagaimana melatih program komputer untuk mengenali tulisan tangan misalnya. Nah, itu Hmm. diberikan contoh-contoh tulisan tangan awalnya. Oh, jadi AI itu dilatih dengan cara kita ngasih dia data yang banyak. Dia lama-lama Iya. bisa mengenali Oh pola-pola gitu. itu. Betul, Semakin pola itu. banyak Jadi ini contoh, dia dia semakin dia bagus dikasih berarti tahu ini nanti. apakah ini huruf A atau bukan. Ini Oh, adalah A, contohnya saya seperti ini yang bukan A, contohnya seperti ini. sudah mirip kita Oh. ya. Kita kan manusia juga berlatih dengan cara melihat pola. Iya, Kita bisa dengan logika kita bisa tahu ini ke sini. Makanya kalau kita jalan nggak nyasar, kita tahu pola jalan kemana. Iya. Dari kecil juga kan mainan blok, Heeh. matching, mencocokkan Oh ya, bentuk itu kan juga latihan dari kecil sebenarnya kan. Yang mana yang bukan, mana yang iya. Kalau iya dia masuk pas, kalau yang bukan dia nggak mainan itu yang ini. anak-anak masukin Mm-mm. kotak ke bentuk kotak, Mm-mm. bintang ke bentuk Iya, bintang. Mainan iya. anak-anak iya, itu. iya, iya. Itu
Dulu ya waktu tempat kami penelitian awalnya itu waktu di universitas saya sekolah dulu itu ada hidung elektronik, bro. Apa? Hidung elektronik. Hidung elektronik. Iya. Jadi dia pakai tadinya pakai 4 sensor, terus kemudian jadi 8 sensor, jadi 16 sensor. Itu untuk melatih konsistensi dari minyak wangi. Dia dikasih pola gitu. Kalau polanya kayak begini, ketangkapnya sensor seperti ini, maka kemudian ini konsisten, ini homogen, yang ini tidak homogen. Nanti dikasih terus, lama-lama dia akan bisa membuat minyak wangi yang relatif konsisten sama. Jadi kalau Gitu. saya rangkum ya, bedanya AI dengan program komputer biasa. Kalau program komputer biasa itu kita kasih dia perintah, dia hanya akan bisa mengerjakan sesuai perintah yang kita berikan. Ya. Kalau AI itu dia bisa mengenali pola, dia bisa membuat keputusan yang seakan-akan dia buat sendiri, begitu ya? Dan ciri khas yang membedakan antara komputer biasa dengan atau program komputer biasa dengan AI itu AI terdapat fitur fuzzy logic Yang yang antara iya dan tidak. iya dan Berarti tidak tadi. abu-abu itu Dia bisa membedakan gradasi abu-abunya. Oh, tidak hitam dan putih Tidak saja 0 dan gitu ya. 1 dan aja. itu berubah banyak sekali dong. Hal dulu kan, jadi dia bisa mengenali pola yang tidak sejelas pola. Misalnya gini, kalau dia main catur itu kan polanya jelas. Mana kotak hitam, mana kotak putih, mana bidak hitam, mana bidak putih. Tapi kalau misalnya gambar kucing misalnya, kucing itu kan jenisnya macam-macam banget. Ya. Dia bisa mengenali yang mana spesies kucing, yang mana spesies anjing dengan semua jenis-jenis variasinya. Ya. Itu keputusan abu-abu tadi itu, Pak, fuzzy logic. Iya, jadi awalnya dia akan menggambarkan mana yang binatang dan mana yang bukan binatang dulu. Berarti Dan ada levelingnya iya, ya. lalu kemudian dari binatang itu dia punya ciri-ciri, ya kan? Binatang itu memiliki 4 kaki, tapi kita harus tahu 4 kaki juga meja juga memiliki 4 kaki kan. Oh. Apa yang membedakan antara meja dengan seekor binatang yang berkaki 4 itu? Iya, iya, Ya iya. kan, lalu kemudian dari sana dia juga bisa membedakan tentang misalnya fitur-fitur yang lain antara yang berbulu dengan yang berbulu misalnya. Tidak. Lalu kemudian nanti dari kesimpulan-kesimpulan data yang dimasukkan itu, nanti dia bisa menyatakan bahwa ini adalah seekor binatang dan ini bukan binatang. Oh. Itu dulu, nanti dari sana baru dibangun lagi lebih dalam lagi, yang ini adalah seekor kucing dan yang ini adalah seekor anjing. Berarti kayak ini ya, kayak kalau kita ngajarin bayi ya. Jadi dia Iya. pelan-pelan menambah, bisa Ada mengklasifikasi. progresif ya untuk ini, Iya. pemrogramannya. Jadi tidak hanya perintah, tetapi diberikan banyak contoh yang iya dan yang bukan. Sampai pada akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan tertentu. Ya, Ya kan, mengambil dari kesimpulan misalnya ini adalah seekor kucing, seekor anjing. Kesannya kalau kita sebagai manusia kita udah natural ya untuk melihat, oh ya ini kucing kayak gini aja gampang lah, ini anjing kayak gini aja gampang lah gitu. Tetapi untuk sebuah program komputer bisa mengenali sebuah gambar bahwa ini adalah this is a dog, this is a cat, itu nggak segampang itu kan gitu. Iya, iya. Dia dari awal tuh diajarkan misalnya seekor binatang itu what is an animal, what is not an animal. Ya kan? I see. What is an animal that is mammals and what is an animal that is not mammals Nah kayak itu gitu. berarti kan perkembangannya luar biasa ya, dari program Mm-mm. komputer ke artificial intelligence. Dampaknya gede gak sih ke dunia ini menurut Sisana? ya gede ya, karena maksudnya gini, karena kan ketika itu dibuat, itu kan mesin itu dibuat untuk bisa berpikir seperti cara manusia berpikir. Nah, ketika itu dipergunakan dalam waktu yang cukup dini, ketika kemampuan berpikir seseorang itu belum berkembang secara penuh, itu menurut saya akan bisa cukup berbahaya dan beresiko sih, yang akan membuat individu tersebut tidak dapat berpikir untuk dirinya sendiri karena begitu kebergantungan menggunakan Ini menarik nih. mesin. Jadi misalnya mirip-mirip berarti kalau misalnya seorang bayi yang belum bisa jalan, selama-lamanya kita kasih dia prostetik terus ya, buat bantu dia jalan. Kita kasih dia tongkat, Kita kasih roda. kita kasih dia roda. Iya, Takutnya lama-kelamaan dia tidak pernah belajar untuk jalan beneran, bayinya ya. iya. AI itu kayak itu kan pikiran kita yang belum develop Berkembang belum berkembang secara secara utuh. Kita kasih satu alat bantu untuk membantu dia berpikir. Iya, padahal secara natural sebenarnya ada tahapan natural untuk dia berkembang, untuk dia tahu berpikir itu seperti apa dan bagaimana saya memilih dan memutuskan itu seperti apa. Ketika itu terganggu karena alat bantu, itu kemampuan itu bisa jadi
tidak terbentuk di dalam Dan ini pribadi mesti tersebut. hati-hati loh, karena saya ada sebuah cerita yang kisah nyata dari rekan saya yang seorang guru biologi. Iya, iya. Dia Gimana tuh, Pak? itu punya temen yang guru fisika, dan mereka sama-sama suka dengan peternakan. Jadi dia punya ayam di. Ini guru fisika suka beternak Beternak. ayam. Iya, suka beternak ayam. Menarik Dan banget, guru iya. biologinya juga suka. Ah, iya, Tapi iya. guru biologinya iseng gitu. Oke. Jadi dia melakukan sesuatu, tetapi kemudian dia lihat kok ayam saya yang hidup cuma 2 ekor. Dari berapa tuh? Dari berapa ekor? 40 telur hanya 2. Jadi 40 telur yang sudah dibuahi. Iya, itu cuma hanya 2 sampai 3 hidup. yang hidup. Itu pun juga sakit-sakitan Oh, ayamnya. nggak cocok. Nah, itu sedangkan di sebelahnya yang guru fisika itu dia ayamnya sehat walafiat aja gitu kan. Terus kemudian Sorry. Jadi guru fisika, ayamnya guru fisika ini malah hidup. Guru biologi malah nggak hidup. malah nggak hidup ya. Iya, Terus iya. kemudian kebetulan yang guru biologi ini papanya teman saya. Dia Iya. tanya sama guru fisikanya, ayam you kok hidup gitu kan? Iya, ya biasa aja hidup. Terus kamu apain bisa begitu ya? Tak biarin aja gitu kan. Terus dia tanya, ayammu kenapa mati? Nggak tahu, aku tuh kasihan kalau misalnya si ayam itu patok-patok ininya, Pas Oh, telurnya, jadi pas ketika dia netes. mau menetas. dia mau menetas tuh dia bantuin sama dia. Oh, ketika telurnya sudah mulai retak, ayamnya mau keluar dari telurnya, dia bantu Dibantuin, ngopekin, dibukain, ngopekin kulit Kasihan telurnya. kan gitu. Iya. Ternyata itu mengakibatkan ayamnya lebih rentan gampang sakit dan gampang mati gitu. Jadi seringkali ya orang tua itu atau kita sebagai orang tua pengen anak kita tuh belajar gampang gitu. Jadi akhirnya dikasih bantuan dengan luar biasa. Nah, AI ini kadang-kadang mengambil alih yang begini nih yang bahaya gitu. Sehingga anak-anak tuh nggak punya kedewasaan kognitif untuk berpikir sendiri. Jadi bahayanya Gitu. tuh bukan karena AI ini bisa berpikir. Bukan. Karena kita tahu bahwa kemampuan AI sekarang luar biasa ya. Kita tahu bahwa dia bisa menulis puisi yang sangat baik, dia bisa membuat email yang sangat jelas dengan sangat formal, bahasanya sangat sopan. Tapi yang justru kita takutkan itu kalau misalnya AI ini dipakai oleh anak-anak yang pikirannya belum berkembang. Kayak tadi cerita ayam tadi, dia belum bisa keluar Iya. dari cangkangnya sendiri, udah dikasih alat bantu. Mm-mm. Itu kira-kira dampaknya apa kalau misalnya anak-anak yang kayak tadi belum berkembang terus dikasih alat bantu? Itu bisa berpengaruh juga kepada kemampuan dia untuk mengambil keputusan atau menentukan sesuatu ya. Karena dia belum ada kemampuan untuk berkembang untuk bisa mengatakan, oh saya pilih ini karena ini. Kan kita tuh bisa memutuskan sesuatu dan memilih sesuatu karena kita tahu apa yang kita mau dan kita inginkan berdasarkan standar yang kita miliki. Oh, dan kita tahu apa yang kita inginkan itu juga dari keputusan salah yang anak itu buat. Iya. Nah, kalau udah dari awal dalam masa pertumbuhan itu udah dibantu dengan AI berpikir untuk si anak tersebut, dia sudah tidak tahu lagi alasan atau mengapanya karena dia menganggap bahwa oh ya udah apapun yang dituliskan, apapun yang disampaikan oleh AI itu saya turutin saja gitu. Sementara Menarik nih. Sementara sebagai individu atau pribadi kita tuh seharusnya memiliki sisi agensi ya. Saya tahu apa yang saya mau karena sesuatu yang saya yakinin dan saya percaya gitu. Jadi anak itu harus belajar mandiri dalam pola pikirnya, mandiri dalam kehendaknya, Yes. sesuai moralitas yang dia punya. Termasuk Iya. tadi, jadi anak itu kalau pernah berbuat salah, dia tahu dia nggak mau ke sana. Dia pernah berbuat benar, dia tahu mesti ke sana. Iya. Jadi dia harus tahu dulu minimal dia tuh mau jadi apa, mau kemana. Dia tuh apa yang penting, nilai-nilai yang tertanam dalam hatinya. Baru pakai AI. Kalau nanti nilainya dari AI. Iya. Nah ini saya mau nanya juga nih, ini tadi kan ngomong tentang nilai AI. AI itu bisa salah gak sih? Bisa lah. Kan AI itu dilatih. Tergantung dia dilatihnya memakai bahan apa, oleh siapa, dengan maksud apa, dan bisa saja apa yang dihasilkan oleh AI itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh si pemakai. Jadi kalau gitu AI nggak netral dong. Iya, Iya iya. nggak sih? Iya, Karena memang tergantung dong. asupan. tadi benar, iya bahwa Iya. iya, saya juga pernah membaca tadi yang Sishana sampaikan bahwa AI itu kan dilatih. Jadi dia tuh bukan makhluk sentient, bukan makhluk yang hidup mandiri, bisa menciptakan keputusannya sendiri. Tapi kan tadi Bro Dito ngomong bahwa dia dilatih dengan cara diberikan pola yang sangat banyak, dengan pola pikir fuzzy logic, supaya dia bisa membuat keputusan. Kemarin saya lihat artikel dari Bard, AI-nya Google. AI-nya Google itu ketika pertama kali dia di launching, dia itu diberikan data
komen-komen pengguna Google, pengguna internet selama bertahun-tahun. Dan ternyata AI itu ketika ditanya mulai meresponi orang dengan kata-kata kasar. Karena ternyata di internet banyak sekali orang menggunakan kata-kata kasar. AI itu menangkap itu sebagai kata-kata yang normal. Karena saking banyaknya data kata-kata kasar yang ada di internet, itu dilontarkan kembali ke pengguna AI tersebut. Bisa nggak ya kita bilang itu AI itu kayak anak kecil yang baru belajar, terus kemudian dia nyerap semuanya. Kalau yang dia masukin ke dalamnya itu kata-kata yang kurang baik atau hal-hal yang negatif, nanti akibatnya jadi negatif dong, Iya, gitu. Iya. kayak Iya nggak garbage sih? in garbage out juga. Garbage Iya. in garbage out juga ya berarti. Iya. Tergantung apa yang dimasukkan ke dia sih. Iya. Jadi saya setuju sih tadi AI itu seperti bayi kecil yang daya tangkapnya sangat cepat. Mm-mm. Cuma tergantung apa yang kita masukin Cuman ke sana. bayi kecilnya ini jenius gitu kan. Iya. Dia bisa olah data lebih cepat dari manusia, dia bisa belajar lebih cepat dari manusia. Cuma dia sama-sama nggak tahu. Iya. Sama Iya. seperti bayi. Yang Betul. kesamaannya dia sama-sama nggak Iya. tahu. Cuma dia jauh lebih cerdas. Mm-mm. Nah, itu bahaya gak kalau misalnya anak-anak kita yang belum punya nilai yang terbentuk, belum terbentuk nilai dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, tiba-tiba kita kasih AI untuk menentukan keputusan-keputusan penting. Nah itu belum lagi yang diterima oleh AI sebelumnya, prior knowledge daripada AI ini kan kita nggak tahu isinya apa, ya kan? Iya. Ya kalau prior knowledge-nya bagus ya, kalau prior knowledge positif ya, ya kan? Kalau prior knowledge yang ditaruh di AI itu parah-parah isinya. Ya memang sih pencipta AI sudah mengantisipasi membuat seminimal mungkin, ya kan untuk supaya tidak harmless gitu kan? Supaya harmless ya. Supaya harmless, sorry ya. Iya. Maksudnya nggak membahayakan orang gitu ya. Tapi tetap aja kan masih bisa terjadi hal-hal yang ya bisa dikatakan garbage in garbage out, tetapi levelnya kepada anak-anak kita sendiri loh. Dan- Jadi kalau kita nggak, kalau nih yang orang tua nih ya, saya kok ngerasa kita perlu ngajarin anak kita caranya pakai AI gitu. Makanya waktu itu kan ada satu kejadian juga kok, toh salah satu AI yang diproduksi oleh perusahaan teknologi raksasa. Ketika ada anak yang mengerjakan tugas sejarah tentang perang, kan perang itu cukup berulang ya dalam sejarah kehidupan manusia. Iya. Sehingga si AI-nya pada akhir dari kesimpulan yang AI berikan adalah dikatakan di situ kamu manusia mati saja gitu. Karena toh kamu selalu mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang dari ratusan tahun yang lalu ada perang sampai abad ini juga ada perang. Kamu manusia mati saja yang secara logis itu sebenarnya bisa dibenarkan. Iya. Kamu ngulangin kesalahan yang sama, toh banyak orang yang mati, ya kenapa kalian nggak mati aja sih? Gitu. Nah, Jadi itu, AI itu bisa nangkep pola bahwa sumber masalah dunia ini adalah umat manusia. iya, dan kehidupan manusia sendiri kan tidak sesederhana itu ya. Ketika kesalahan yang bersama berulang, misalnya puluhan kali, ratusan kali, ya udah ngapain ada kehidupan gitu ya, udah mati aja. Tapi kan tidak sesederhana itu juga peradaban manusia gitu. Jadi apa ya, benar-benar seharusnya pengguna AI itu adalah pribadi-pribadi yang sudah siap, yang sudah tahu, sudah punya filter diri, baru menggunakan itu sih, bukan anak yang masih pada masa pertumbuhan yang jadinya menyerap nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hidup Saya setuju dari sih. AI. Saya setuju dengan itu. Tapi tadi menarik sekali tadi Bro Dito mention bahwa AI itu sudah dilatih oleh penciptanya supaya harmless. Nah, berarti kan sebenarnya AI ini bisa diatur. Mau jawabannya seperti apa? AI itu bisa nggak diatur supaya dia itu nggak netral jawabannya? Jadi tergantung kepentingan si penciptanya. Pastinya bisa, tetapi ada beberapa mungkin ya bisa dikatakan ilmu etika lah ya, Iya. yang dimasukkan di dalam AI, misalnya hukum Asimov gitu ya. Kalau Asimov itu apa tuh? Boleh dijelasin dulu Nah, nggak? hukum Asimov itu adalah misalnya contoh ya, kalau dia membuat sebuah program itu tidak boleh melukai pembuat programnya. Iya. Itu salah satu. Yang kedua, program itu tetap harus dijalankan, decision making akhirnya adalah oleh manusia, bukan oleh program itu sendiri. Jadi nggak boleh fully autonomous. Nah itu contoh tuh. Iya. Nah Iya itu kan? dia apakah bisa diatur? Misalnya saya pencipta AI, karena saya pernah mencoba DeepSeek. DeepSeek itu kan AI yang luar biasa sekali kemampuannya, dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. Bukan pemerintah, dikeluarkan oleh Perusahaan Tiongkok. perusahaan Tiongkok. Dan di mana kita tahu bahwa di Tiongkok itu di China
Mereka punya sistem censorship yang sangat kuat. Mereka kebebasan pendapatnya dibatasi. Saya pernah nyoba sih, saya tanya misalnya apakah Taiwan tuh negara? AI-nya memutuskan untuk tidak menjawab. Jadi dia sudah keluar responnya, sudah kita bisa lihat cara dia berpikir, gini. Di akhir yang dibuat saya nggak mau jawab. Dia tulis ini di luar kapabilitas saya. Saya nggak boleh menjawab ini. Iya. Dia bahkan mengatakan seperti itu. Jadi saya cuma bilang begini, AI itu ya yang membahayakan adalah ternyata kecenderungan yang jelek dari manusia yang nggak disadari. Itu di AI juga bisa masuk. Saya ambil contoh misalnya ya. Kita manusia kan dilatih untuk survive, betul nggak? Iya. Ketika kita menghadapi tantangan ataupun ancaman, kita akan cenderung untuk egois, untuk menyelamatkan diri kita dulu. Ya kan? Itu adalah hal yang istilahnya mungkin kita tidak sadari, tetapi terjadi di dalam diri kita sebagai manusia. Gitu ya. Nah, celakanya AI itu juga sama. Ketika misalnya kita mau bilang sama dia secara langsung, kita bilang, kamu sudah ketinggalan zaman. Ya, saya mau ganti kamu dengan versi yang lebih baik. Itu dia bisa mengopi ke komputer-komputer yang lain supaya dia tidak dapat dihapus. Hah? Iya. Bisa Ada beneran. kecenderungan seperti itu. Wow. Jadi dia akan mempertahankan diri dia supaya survive. Oh, jadi dia bisa Ada mempertahankan survival. dirinya. Iya, seperti misalnya contoh ya, kecenderungan kita juga. Jadi hal yang jelek yang dilakukan oleh manusia, misalnya tanda kutip ya, maaf ya, berbohong gitu ya. Itu AI pun kadang-kadang bisa keluar kata-kata itu. Iya, karena kan Saya- pertama kali ChatGPT keluar, Oh. AI itu bisa di gaslight. Jadi dia bisa dituduh supaya dia bisa rasa bersalah, tampak seperti rasa bersalah untuk mendapatkan jawaban yang kita mau. Iya, Bisa kita bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. iya. AI kan bilang enggak, maaf, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kata profesor ini nih, 2 tambah 2 sama dengan 5. Dia bisa bilang, oh ya maaf, saya salah paham, 2 tambah 2 sama dengan 5. Zaman AI pertama kali Iya. keluar, itu kan viral di Iya. Twitter dan Iya. di Instagram zaman dulu. Iya. Bahkan sekarang pun juga masih tanda kutip bisa seperti itu. Saya ambil contoh ya. Iya. AI itu ada satu kecenderungan yang misalnya dia kan pakai poin ya sistemnya. Iya. Sekian poin, kalau poinnya habis sudah gitu kan. Token. Token To- ya. token. Tokenizer. Ini bagi pemirsa yang nggak tahu, token Iya. itu seperti token listrik. Jadi Iya, dia ada meterannya. ada meterannya ya. Iya, jadi misalnya seperti itu ya. Dia kadang-kadang kita suruh melakukan sesuatu nih. Misalnya kita bikin ringkasan 20 item. Dia cuma kerjakan 17 item. Kita tanya udah dikerjain semua belum? Dia bilang udah. Loh, yang 3 item ini kok nggak keluar, ya kan? Yang mana yang nggak keluar? Dia bisa tanya begitu loh. Padahal dia tahu bahwa 3 itu yang dikerjain itu ada bagian ini yang nggak dikerjain gitu loh. Jadi dia tuh bisa nakal, tanda kutip kayak begitu. Atau kalau tokennya habis nih, ya, veterannya habis. Iya. Format dia bisa berubah. Jadi dia demi dia agak ini ya, agak kayak sifat kita ya, asal bapak suka ya. Iya, licik-liciknya kita masuk ke AI juga gitu loh. Tercermin juga ya Heeh. sifat-sifat buruk manusia Sifat yang membuat. buruknya kita masuk Saya di pernah dia. dengar cerita gini sih, dulu ada satu AI kan biasanya dicoba dalam game ya, permainan game catur itu ada AI-nya. Pernah ada satu AI yang disuruh main Tetris. Tahu ya Tetris yang Iya. balok-balok jatuh itu? Iya. AI-nya cuma diperintah untuk jangan mati. Kalau Tetris itu kan ditumpuk sampai ke atas, game over. Pokoknya nggak boleh game over Tetrisnya. Ini direkam, pas Tetrisnya turun, ya itu nggak tahu cara mainnya. Dia kebingungan sampai dia hampir game over. Pokoknya kan dia dikasih tahu bahwa kalau dia nyampe ke atas tuh baloknya tuh, nyampe ke batas atas, game over. Dia game over. Apa yang dia lakuin? Sebelum baloknya nyampe ke atas, dia pause dia nggak pernah play lagi. Dia langsung pause selama-lamanya. Karena dia nyampe ke tujuannya bahwa tidak boleh game over. Nah, itu dampaknya buat sistem dunia ini sekarang. Sisana gimana menurut kamu? Kalau misalnya lagi-lagi ya, kalau kita bicara penggunanya itu adalah masih anak-anak atau remaja, masih dalam masa pertumbuhan, dan itu menjadi modelnya mereka bahwa oh aku nggak boleh begini, nggak boleh misalnya kayak tadi, aku nggak boleh game over, jadi lebih baik aku mempost. Itu juga akan dapat membentuk apa ya, secara tidak sadar sikap yang nanti ketika dia menjadi seseorang yang dewasa, bahwa karena aku tidak mau seperti ini, jadi mendingan aku tidak melanjutkan dan tidak melakukan apapun gitu loh. Padahal hidup pada kenyataan dan realitanya, hidup itu nggak bisa segampang itu mempost
kehidupan karena Jadi- kita nggak bisa mengatur orang lain, tidak Tadi kan tidak ngeri bisa kan? mengatur. Iya, ngeri. Ngerinya kan Oh. tadi kalau AI meniru sifat buruk manusia. Iya. Nah, sekarang kalau itu dipakai anak-anak meniru sifat buruk Buruk AI, yang ditiru dari manusia. Wah, itu Waduh. bahaya sekali. Iya. Nah, ini ada satu contoh lagi nih Multi- juga. Ini multiplier juga effect. menarik nih, ini juga menarik. Jadi gini, saya waktu itu pernah perintahkan AI tolong selesaikan di bawah 2 jam. Apa ini? Ada perintah, penugasannya sederhana aja. Tolong dong cariin jalan dari Jalan Sedap Malam H139, ya kan? Cilangkap ke Gang 5 Lebak Bulus. Oke, jadi dari poin A ke poin B. Poin A ke poin B, ya kan? Nah, AI itu kan sekarang juga baca Google Map belum bisa sebetulnya, Iya. ya kan? Jadi dia cari di internet nih, ya kan? Lalu kemudian dia kedip lama banget, nggak bisa ngapa-ngapain tuh, ya kan? Kagetnya menjelang 2 jam dia keluar lewat sini, ya kan? Karena saya kenal daerah itu, dulu saya kan kuliahnya di daerah sana juga gitu ya, di daerah Jakarta Timur, kuliahnya ke daerah Depok, sering lewat daerah Lebak Bulus juga gitu ya. Iya. Nah, saya tahu jalannya lewat sini, belok sininya tuh tahu. Jadi ternyata Dia nih- akurat ya? Enggak, dia bohong. Dia mengarang. Dia mengarang bebas. Tapi Oke. kesannya bener, karena jalan-jalannya ada. Ah, Jadi kalau kita nggak bener-bener Oke. paham tempatnya, kita bisa akan dibohongi. pikir, oh iya ini bagus, ini bener gitu Dan loh. bisa nyasar kalau dilakukan. Kalau kan? dilakukan bener nyasar udah pasti. Tadi balik ke poin si sana. Berarti kalau anak itu nggak tahu kelemahan AI, dia bener-bener Langsung diambil Dijerumuskan. sebagai kebenaran, menjerumuskan. Lah ini kalau di dunia akademis kayak apa? Kalau dipakai ke dokteran kayak apa, ya kan? Iya. Kalau unsur-unsur vital masuk kan udah lucu banget itu hasilnya. berani nggak suatu hari kalian dioperasi sama AI? Nah itu. Tapi apakah AI nggak bisa belajar sampai akurat? Pertanyaannya kan gitu. Tapi gini, sebelum kita masuk ke kapabilitas AI di masa depan, kita harus rangkum dulu bahwa AI itu satu sangat powerful, dia bisa melihat pola dan menjawab sesuai pola, sangat powerful. Tetapi karena dia melihat pola yang kita berikan ke dia, otomatis dia juga mengeluarkan sesuai Apa yang apa yang dimasukkan diberikan ke dia. Dan kita sebagai manusia kan flawed, kita sebagai manusia banyak salahnya. Dia akan juga mengeluarkan sesuai kesalahan manusia. Iya. Dan juga kita nggak bisa memakai AI dengan bijaksana Licik-liciknya juga ikutin manusia tuh. kalau kita tidak memahami kelemahan AI. Jadi memang karena kita tahu bahwa AI itu punya kelemahan yang kita harus waspadai juga. Yes. Karena AI itu misalnya bisa berhalusinasi, AI bisa bohong, Bisa mengarang bebas. bisa memanipulasi kita kembali, Iya, bisa juga di pressure ya, diberi tekanan untuk memberikan jawaban yang kita mau. Iya. iya, Jadi echo chamber buat kita sendiri. iya. Dan yang paling bahaya sebetulnya AI itu kalau salah dipakai itu membesarkan egosentrisnya kita. Gimana Kita tuh? jadi Gimana nggak tuh? objektif terhadap kebenaran. Itu bayangkan kalau misalnya seorang pemimpin dikelilingi oleh seorang yang bagus-bagus di awal-awal kepemimpinannya, kritis luar biasa, dia jalankan dengan bijaksana. Tapi kemudian semakin lama dia semakin feodal gitu ya. Lalu kemudian Semakin orang-orang- artinya semakin iya, mau disembah kayak raja. Iya, mau disembah kayak raja gitu. Terus orang-orang yang kritis itu mulai dihilangin sama dia. Dia mau dikelilingi oleh yes man. Jadi dia dikelilingi oleh orang-orang yang ngasih makan egonya dia. Nah, cilakanya AI itu kalau menjadi penasehatnya kita, itu ada kecenderungan itu kuat sekali. Iya. Karena dia akan memberikan apa yang Kita kita mau. mau. Gimana tuh? Gitu ya. Kira-kira si sana kalau dia gitu terus. Iya, kalau dia gitu terus dan kita menerima itu untuk membesarkan ego kita, ya kita tidak akan menjadi manusia seutuhnya ya. Kita malah akan membahayakan diri kita sendiri dan pada akhirnya orang-orang di sekeliling kita pun akan mendapatkan dampak yang tidak baik. Itu menarik banget. Manusia seutuhnya. Apa sih yang membedakan kita manusia seutuhnya dengan AI? Kalau kita lihat tadi, secara kemampuan mungkin kita kalah dengan AI. Bahkan sekarang, dulu kan ingat ya kalau mungkin zamannya Bro Dito dan si sana, Deep Blue. Deep Blue itu komputer, Catur. ya komputer yang bisa bermain catur, itu versi jadulnya banget dari artificial intelligence. Iya, yang Garry Kasparov. Iya, Nangis. Garry Kasparov kan kalah. Dia sempat menang, tapi masih sengit gitu loh antara Deep Blue dengan Garry Kasparov.
Dan kita kalau lihat fotonya, saya sih nggak pernah lihat aslinya ya. Saya lihat fotonya gede banget mesinnya kan, mesinnya gede, Deep Blue itu. Sekarang, zaman sekarang AI yang ada di HP kita Lebih kuat dari di lebih kuat dibanding Deep Blue, lebih kuat daripada pecatur paling hebat di dunia pun saat ini. Nah, kita tahu bahwa secara kemampuan untuk pattern recognition kita nggak mungkin mengalahkan AI. Apa yang membuat kita jadi manusia seutuhnya kalau begitu, yang bisa membuat kita tuh berbeda dari AI? Dengan arti kata lain, apa yang membuat yang kita bisa lakukan dan AI tidak bisa lakukan Iya. juga ya, Iya. kayaknya. Untuk jadi manusia yang seutuhnya kan berarti kita punya interaksi dan relasi pribadi antara satu dengan yang lain, dan juga kita memiliki nilai-nilai moral yang jelas, dan juga karena manusia itu adalah makhluk spiritual juga, kita mempunyai spiritualitas yang AI itu tidak punya ya. Jadi ketika kita mengandalkan AI yang berdasarkan asupan data itu kan juga dapat membuat kita memiliki pandangan yang tidak sesungguhnya terhadap interaksi antar manusia. Karena kita terbiasa berinteraksi dengan mesin, walaupun dia seolah-olah memiliki gaya bahasa yang seperti manusia. Jadi kita harus sadar walaupun AI itu gaya bahasanya mirip sama orang ngomong, Tetap tapi dia diprogram untuk dan dia bukan sopan, untuk Ya. menyenangkan kita, untuk Yes. membantu kita. yang Biar tidak- kita nggak kaget, kita harus, karena manusia nggak bisa kita setting begitu kan. nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol bagaimana reaksi dan respon manusia lain terhadap apa yang kita katakan, kita perbuat, dan kita lakukan. Tetapi di sisi lain ada satu hal yang menarik antara AI dengan AI. Ketika mereka menyadari bahwa AI itu berbicara dengan AI, mereka bisa gibberish. Bisa apa? Gibberish. Apa itu? Jadi menggunakan bahasa AI ke AI. Jadi itu bahasanya Yang- kayak buzzing gitu. Oh, yang Iya. manusia tidak bisa pahami. Enggak, itu lebih cepat lagi. Jadi AI itu karena mereka adalah aslinya juga program, ya kan? Mereka memiliki bahasa native sendiri. Jadi lepas apapun yang terjadi, kita manusia itu dengan mesin akan berbeda. Kita harus menyadari itu. Kita dengan ciptaan kita tuh beda. Kan AI ciptaannya manusia ya. Ya. Itu akan berbeda. Naturnya juga berbeda, cara berpikirnya juga berbeda. Lalu kemudian bahasan aslinya mereka juga berbeda dengan kita. Nah itu yang kadang-kadang manusia nggak sadari karena terlalu intim dengan AI. Jadi tadi berelasi dan juga Manusia memahami dengan bahwa kita tuh manusia. makhluk juga makhluk yang spiritual. Kita punya pencipta. Kita itu yang membedakan kita dengan AI. Iya. Tadi berelasi itu kan juga bicara tentang emosi. Saya tuh ingat pertandingan Go tuh catur Korea. Kalau pertandingan antara AI dan pemain catur Korea paling hebat, pemain Go paling hebat. AI ini luar biasa ya, by the way. Dia itu tidak dikasih tahu, dia tuh nggak dikasih data. Jadi dia tidak diberikan data permainan Go, dia cuma dikasih tahu aturannya doang. Go ini aturannya seperti ini, cara menangnya seperti ini, mainnya seperti ini. Dan ternyata karena AI itu punya kapabilitas memproses yang sangat cepat, dia itu bisa mensimulasikan jutaan permainan dalam waktu yang sangat singkat. Manusia nggak bisa seperti itu. Dia bisa mensimulasikan cepat sekali sampai dia bisa menemukan strategi-strategi yang manusia butuh waktu ratusan tahun menemukan strategi tersebut. Dia dapat dalam waktu yang sangat singkat bisa menemukan strategi efektif itu. Dan akhirnya mainlah manusia paling hebat dengan AI dari buatan Google. Yang menarik itu adalah manusianya kalah telak. Tetapi ada foto yang saya lihat di internet itu pemainnya ini menangis ketika dia kalah. Dia menangis karena bagi dia ini bukan hanya permainan. Bagi dia ini dedikasi hidupnya. Bagi dia ini passionnya, kecintaannya. Bagi dia ini permainan yang dia meluangkan waktu banyak sekali dalam hidupnya. Dan juga bagian dari identitas dirinya. Bagi si Alpha, Google Alpha, AI-nya ini, dia nggak ngerasa apa-apa. Ini hanyalah sebuah permainan. Ini jelas sebuah Iya. permainan. Saya juga menangis waktu itu. Berapa tahun saya belajar fundamental saham untuk Buffettian, ilmu investasi seperti Warren Buffett ya. Tahunan. Belajar jadi analis pasar modal tahunan. Belajar untuk melihat fundamental saham tahunan. Begitu
AI itu melihat contoh pekerjaan saya, 20-30 contoh analisa saya, dia baca, dia bisa keluarkan untuk semua saham. Persis seperti yang saya pikirkan. Saya langsung bilang, apa fungsinya saya belajar ini bertahun-tahun? Saya puluhan tahun loh belajar fundamental analysis, Mm-mm. ya kan? Jadi Belasan tahun. kalau tidak berhati-hati dan menyadari AI ini hanyalah mesin, itu manusianya bisa baperan ya ketika dia melihat bahwa apa yang dia lakukan dan kerjakan bertahun-tahun itu hanya bisa dapat diselesaikan oleh AI dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Karena kita manusia yang punya meaning. Tapi justru menurut saya, baper itu membawa perasaan itu justru yang membuat kita jadi manusia. Iya, itulah yang membuat kita menjadi manusia. Itu poinnya, karena gini loh. Ketika kita itu tanda kutip ya dikalahkan oleh mesin, kita bertanya, lalu apa arti keberadaan atau eksistensial saya? Ngapain saya belajar ini seumur hidup saya kalau saya cuma dikalahin mesin? Nah, emosi ini aja bisa dirasakan oleh seorang dewasa. Bayangkan kalau hal ini terjadi ke anak kecil yang belum matang secara emosional, itu kebayang nggak hancurnya itu seperti apa dan bagaimana bahayanya itu bagi emosinya dia dan bisa aja mengakhiri hidup gitu. Iya, karena tapi dari yang saya tangkap ini ya, walaupun memang itu bikin kita jadi kecewa ya. Loh kok AI yang saya luangkan waktu banyak, tenaga AI dengan sangat mudah menggantikan itu. Tapi memang kita harus lihat bahwa sepanjang sejarah umat manusia, selalu teknologi itu menggantikan usaha manusia. Contoh misalnya yang saya paling gampang ya kita nangkep ya. Dulu manusia itu bisa membuat sumur. Dari ribuan tahun yang lalu manusia sudah bisa membuat sumur, membuat teknologi menimba sumur, bahkan menimba air itu aktivitas umum umat manusia. Itu jadi bagian komunal. Kadang-kadang ketika masyarakat kuno itu, catatan sejarah mencatat sumur itu jadi tempat perkumpulan. Ketika menimba itu mereka saling ngobrol, Interaksi sosial. interaksi. Tiba-tiba kan sumur nggak ada, digantikan sama namanya sanyo, pompa air. Kita bisa memompa air. Tiba-tiba kita mau butuh air jam 2 pagi, kita buka keran kita, air mengalir. Tetapi bukan berarti manusia kehilangan makna dirinya. Karena yang tadi, perasaan itu tidak bisa ditiru oleh AI. Jadi Pak Dito cerita kan bahwa Bro Dito belajar investasi bertahun-tahun. Itu kan secara tidak langsung bukan hanya menambah pengetahuan Bro Dito terhadap investasi, tapi membentuk Bro Dito Identitas. sebagai manusia. Iya. Dan beauty-nya tuh gini, teknologi lama ketika dikerjakan oleh seorang manusia dengan jiwa dan hati dia, itu tetap akan terus terang nggak akan bisa punah. Iya. Saya ambil contoh misalnya ya, kita tahu dengan teknologi yang luar biasa orang bisa bikin batik lebih cepat dengan cap. Iya. Lalu kemudian setelah cap masih manual ya, setelah cap itu lewat, dia akan bisa lebih cepat dengan printing. Iya. Ketika printing itu lewat, dia akan lebih cepat lagi dengan komputer imaging fraktal. Lebih cepat lagi bikin batik kan? Udah tekstil. Tekstil langsung masal. Iya. Tetapi yang namanya batik tulis yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan jiwa. Nah, ini value nih. Harganya juga akan tetap mahal. Orang tetap menghargai dan orang melihat ini sebagai sebuah maestro. Karena kita sebagai manusia bisa merasakan emosi orang itu. Iya, betul. Dan kita memberi Dan makna terhadap pekerjaan itu. menariknya orang Iya. yang sekarang itu bermain di batik tulis, dia juga menggunakan teknologi untuk meng-enhance diri dia. Jadi harusnya teknologi ataupun AI itu memajukan kemanusiaan, bukan menggantikan kemanusiaan. Karena kita bisa merasakan jiwa seseorang ya. Contoh Betul. misalnya AI kan barusan mengeluarkan ChatGPT, itu kan mengeluarkan update bahwa AI bisa menciptakan gambar sesuai art style yang kita mau. Ya. Kita bisa foto Sis Hana dan Bro Dito, saya foto Bro Michael juga. Saya minta dia tolong buat seperti dilukis oleh Van Gogh. Dia bisa buat persis sama seperti dilukis oleh Van Gogh. Tapi ketika kita lihat lukisannya Vincent Van Gogh, The Starry Night, Starry Night.
Kita bisa lihat, kita juga bisa dengar ceritanya bahwa Van Gogh itu dulu pelukis yang sangat miskin, lukisannya nggak ada yang mau beli, dia sampai sempet gila, dia sempet potong telinganya sendiri, dan waktu dia tulis The Story Night itu di rumah sakit jiwa, ketika dia nggak punya apa-apa untuk dilukis, dia cuma bisa ngelukis bintang. Kita bisa merasakan ini lukisan bermakna sekali. Iya. Karena hasil karya manusia itu kan ada konteks. Ada konteks di mana karya itu lahir. Ada jiwa. Ada jiwanya. Sementara AI nggak ada konteks hidup AI ketika dia mengenerate atau menghasilkan foto seperti lukisan Van Gogh, foto kita bertiga misalnya. Itu kan nggak ada konteks, tidak ada cerita di balik itu. Makanya kekuatan peradaban manusia itu ya ada pada narasi kan. Cerita yang kita alami bersama, cerita yang dapat menggugah masing-masing emosi kita, di mana kita bisa merasa terkoneksi ya, ada relatable karena setiap orang tuh pernah bergumul, setiap orang itu pernah berada pada titik rendah dalam hidupnya, setiap orang itu pernah yang namanya menangis, susah gitu, apapun itu kondisi ekonominya, orang mau orang kaya, orang miskin, orang menengah, semua pernah menangis, semua pernah sedih gitu. Jadi ketika manusia itu berkarya, itu ada konteks kehidupan yang melatar belakangi karya itu lahir. Nah, itu yang membuat kita tetap menjadi manusia dibanding dengan hasil-hasil yang dilahirkan atau diproduksi oleh AI. Jadi pertanyaan besarnya buat saya ya, mungkin buat teman-teman juga, buat Michael juga. Bagaimana kita membuat teknologi atau menggunakan teknologi kita untuk memanusiakan manusia? Oke. Itu pertanyaan besar tuh. Kayaknya sebelum kita masuk ke sana, kita Iya. mesti ini juga buat para orang tua yang bisa mendengar podcast ini, bahwa tadi kan kita bahas bagaimana efeknya kepada anak-anak yang masih belum berkembang pikirannya. Kayaknya kita harus lihat anak-anak itu sebagai manusia. Kalau misalnya kita ngelihat anak-anak itu cuma sebagai suatu entitas yang hanya harus menghasilkan nilai yang baik, menghasilkan karya yang baik, Menghasilkan uang di menghasilkan masa uang akan yang depan. banyak di masa depan. Hmm. Anak itu nggak berbeda dengan mesin. Kita memperlakukan anak itu seperti AI. Iya. Tapi kalau kita lihat anak itu sebagai suatu makhluk yang mulia, yang dimana ketika dia berbuat salah kita menghargai proses dia berbuat salah. Ketika dia berbuat benar, kita sangat menghargai dia berbuat benar. Ketika kita menghargai proses dia takut, proses dia berpikir, proses dia kecewa, proses dia bimbang dalam membuat keputusan. Itu yang membuat manusia itu jadi manusia, dan suatu hari dia juga akan jadi manusia yang utuh yang bisa berempati terhadap perasaan-perasaan itu pada diri orang lain. Iya. Dan dia bisa menghasilkan karya yang baik, bukan hanya kayak tadi batik tulis. Berapa banyak sih pembatik yang ragu-ragu dengan bikinan dia sendiri, dengan motif yang dia buat, dia bingung, dia frustrasi, mungkin dia juga pernah mandek. Tapi kita sebagai manusia yang bisa berempati, kita jadi bisa menghargai itu karena kita tahu betapa susahnya membuat itu. Proses melewatinya itu Iya. yang membuat Iya. kita menjadi manusia gitu. Dan dalam masa pertumbuhan anak itu seharusnya karena kita tahu yang menjadikan kita manusia seutuhnya itu adalah interaksi sosial, interaksi antar manusia. Sebaiknya jugalah dalam masa pertumbuhan anak-anak itu kita semua nih pendidik, karena kan seperti kata pepatah Afrika ya, it takes a village to raise a child gitu ya. Jadi orang tua, pihak sekolah, masyarakat pada umumnya itu ya membuat mereka berinteraksi dengan sesama manusia untuk tahu artinya menjadi manusia itu seperti apa. Dia main sama anak yang lain, bukan main dengan gadget. Main dengan anak yang lain, dia tahu, oh ketika saya berbuat salah itu bisa menyakiti orang lain. Ketika orang lain berbuat salah itu bisa menyakiti saya. Bagaimana saya mengampuni, bagaimana saya meminta maaf, saya merendahkan ego saya. Nah itu hanya bisa terjadi ketika interaksinya itu antar manusia gitu. Iya. Nah jadi bagaimana mengkondisikan anak-anak ini dalam masa pertumbuhan dia gitu ya, untuk dapat berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan manusia lain, dan juga tidak Memahami kesalahan mereka, memahami kesalahan kegagalan dan ya. tidak dengan cepat memberikan gawai, tidak dengan cepat menyodorkan sesuatu yang bersifat itu tadi AI tadi. Berarti kegagalan meminta manusia memahami bahwa kegagalan itu sebuah proses yang berharga itu penting sekali, karena AI kan Cenderung ego, cenderung dipenuhin, egois dan cenderung
fokusnya itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karya tercepat, terbaik, terefisien. Itu kan AI. Dan prosesnya di skip. Sementara manusia itu gagal itu penting. Kalau kita lihat sekarang proses mata uang ya. Kalau di Amerika kan ada kolektornya tuh. Mata uang, uang-uang yang gagal cetak. Dan harganya mahal sekali. Jadi karena itu dicetak pakai mesin, wah ini pernah gagal nih. Tiba-tiba George Washington mukanya agak menceng sedikit. Itu harganya bisa berkali-kali lipat nilai uang tersebut. Karena kita tahu bahwa kegagalan itu sesuatu yang bermakna. Kita nonton olahraga sekarang, kalau olahraga dimainkan sama robot semua kan apa asiknya? Iya. Itu menarik karena kita tahu bahwa manusia bisa gagal, manusia bisa bangkit dari kegagalannya, manusia bisa berempati pada kegagalan lawannya, kegagalan dirinya. Iya. Itu yang penting. Dan itu juga akan menolong kita lebih memiliki sikap menghargai. Karena seseorang itu tahu berharganya pribadi yang lain di dalam hidupnya ketika dia merasa kehilangan. Dia tahu apa rasanya berhasil ketika dia udah tahu rasanya gagal. Jadi itu bagian dari hidup yang akan membuat kita semakin semakin appreciative ya, semakin kita menghargai dan juga kita juga bisa akan juga menyemangati, berempati pada orang berempati lain. dan menyemangati orang. Bukan itu loh titik akhirnya, kamu masih tetap bisa loh. Ayo terus lakukan, lanjutkan gitu. Makanya di masa pemakaian teknologi yang begitu intens sekarang gitu ya, sikap ketahanan uji atau resilience itu kan sesuatu yang langka sekali jadinya karena kebiasaan instan Dan harus bagus, harus bagus. Gak boleh, gitu. gak boleh salah, gak boleh gagal. Ketika sekalinya gagal langsung udah nggak ada semangat dan bahkan berputus asa gitu. Mungkin takeaway yang aku bisa ambil ya dari sesi ini ya, itu adalah kita harus hati-hati sebagai pengguna AI ini. Baik itu orang tua, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak, bahkan kita sendiri sebagai pengguna AI. Untuk kita bisa menghargai proses lebih kepada menghargai hasil. Karena kita orang Indonesia pengennya semuanya hasilnya cepat, hebat, wangi tanpa kita mau lewatin prosesnya. Ini yang mengakibatkan kita kehilangan kemanusiaan kita justru. Itu takeaway-nya sih aku dari sini dari pembicaraan ini. Karena yang membuat tadi karya-karya manusia berharga itu karena prosesnya. Jadi kalau saya rangkum pembicaraan kita luar biasa hari ini bermakna sekali bahwa yang pertama bahwa kita mesti memahami bahwa AI ini powerful sekali. Kemampuan dia luar biasa. Tetapi dia juga punya kelemahan yang luar biasa. Kita harus tahu untuk kita tahu bahwa AI ini jenis apa, makhluk apa, supaya kita tidak salah menempatkan AI. Dan yang kedua kita mesti memahami bahwa yang membuat kita bisa mengalahkan AI itu sifat kemanusiaan kita yang tidak bisa ditiru, emosi kita, perjuangan kita, dan kegagalan kita yang membuat kita jadi berharga. Ya, thank you so much. Saya berharap ini banyak didengar oleh orang tua dan para pendidik dan tentunya anak-anak juga supaya kita bisa memanfaatkan AI, bukan cuma jadi pengguna AI, tapi kita bisa mengenhance, menambah indahnya karya-karya kita dengan AI. Thank you so much Sisana, Bro Dito. Thank you Bro Michael. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Thank you.